Manajemen kinerja adalah proses yang berkelanjutan, tidak pernah berakhir. Bagaimana manajemen kinerja itu dilaksanakan, pada akhirnya akan menjadi sebuah budaya organisasi. Jika proses manajemen kinerja diimplementasi secara tidak efektif atau buruk, maka hal ini juga akan berdampak pada budaya organisasi yang buruk. Oleh sebab itu, proses manajemen kinerja sebaiknya dilaksanakan secara efektif. Nah, jadi apa saja proses-proses dari manajemen kinerja? Ada 6 komponen yang mencakup dalam manajemen kinerja. 1. Prasyarat. 2. Perencanaan kinerja. 3. Pelaksanaan kinerja. 4. Penilaian kinerja. 5. Tinjauan kinerja. Dan 6. Pembaruan kinerja atau kontrak kembali. Pada tahap pertama, yaitu prasyarat, ada 2 prasyarat penting yang diperlukan sebelum sistem manajemen kinerja diimplementasikan. Pertama, pengetahuan tentang misi dan tujuan strategis organisasi. Yang kedua, pengetahuan tentang pekerjaan yang terlibat dalam keseluruhan unit kerja dan pengetahuan tentang misi organisasi dan tujuan strategis ini merupakan hasil dari perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis ini memungkinkan organisasi untuk secara jelas mendefinisikan tujuan-tujuan ataupun alasan posisi mereka ataupun tujuan mereka di masa yang akan datang. Nah, tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut hendaklah selaras dengan visi misi organisasi. Kemudian setelah tujuan dan strategis tersebut ditetapkan secara keseluruhan dalam sebuah organisasi, barulah masing-masing departemen dan masing-masing divisi itu menentukan tujuan mereka masing-masing, namun tetap selaras sama tujuan dari organisasi. Nah, namun sayangnya seringkali banyak unit organisasi yang tidak selaras dengan arah strategis organisasi. Kemudian, prasyarat penting yang kedua sebelum sistem manajemen kinerja diimplementasikan yaitu memahami pekerjaan yang dimaksud. Nah, ini dilakukan melalui analisis pekerjaan atau job analysis. Nah, jadi analisis pekerjaan ini merupakan proses komponen kunci dari sebuah pekerjaan tertentu, termasuk aktivitas, tugas, produk, layanan, serta proses. Analisis pekerjaan adalah prasyarat mendasar dari setiap sistem manajemen kinerja. Tanpa analisis pekerjaan, sulit untuk memahami apa yang merupakan tugas yang diperlukan untuk sebuah pekerjaan tertentu. Jika kita tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan seorang karyawan dalam pekerjaannya, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang perlu dievaluasi dan bagaimana pula kita mengevaluasinya. Komponen kedua dari proses manajemen kinerja yaitu melibatkan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja mencakup pertimbangan hasil dan perilaku serta rencana pengembangan atau development planning. Dalam membuat perencanaan kinerja, hal yang perlu dipertimbangkan juga adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini merupakan bagaimana nantinya perusahaan akan membuat pelaporan pertanggungjawaban atas hasil dan kegagalan pelaksanaan yang ditempuh untuk mencapai visi misi organisasi. Nah, pada bagian ini kita juga perlu menentukan standar atau indikator kinerja serta membuat rencana pengembangan dari masing-masing divisi atau bidang. Komponen ketiga, tahapan untuk melakukan eksekusi. Baik karyawan maupun manajer bertanggung jawab atas pelaksanaan kinerja. Misalnya, karyawan perlu berkomitmen untuk pencapaian tujuan dan harus mengambil peran proaktif dalam mencari umpan balik atau feedback dari atasannya. Karyawan juga perlu berkomunikasi secara terbuka dan teratur dengan atasan. Selain itu, karyawan memiliki tanggung jawab untuk bersiap menghadapi tinjauan kinerja dengan melakukan penilaian diri secara teratur dan realistis. Di sisi lain, supervisor juga memiliki tanggung jawab penting,
Ini termasuk mengamati dan mendokumentasikan kinerja, memperbarui karyawan tentang setiap perubahan dalam tujuan organisasi, dan menyediakan sumber daya dan penguatan sehingga karyawan dapat berhasil dan terus termotivasi. Setelah melakukan eksekusi, maka komponen selanjutnya atau keempat yaitu melakukan penilaian kinerja. Baik karyawan maupun supervisor harus mengevaluasi kinerja. Penting sekali melakukan metode evaluasi yang tepat agar memberikan informasi penting untuk dibahas selama tinjauan kinerja. Penilaian tidak hanya bisa dilakukan dari atasan ke bawahan, tetapi kita juga bisa menggunakan metode 360 derajat di mana bawahan akan menilai kinerja atasan dan juga karyawan menilai dirinya sendiri atau yang kita kenal dengan self-assessment. Self-assessment ini berguna untuk mengetahui apakah karyawan memiliki pemahaman yang nyata tentang apa yang menjadi tugas mereka serta pemahaman atas apa yang diharapkan organisasi dari para karyawannya. Komponen kelima melibatkan tinjauan kinerja ketika karyawan dan manajer bertemu untuk membahas kinerja karyawan. Ada sebuah rapat khusus untuk melakukan peninjauan kinerja. Rapat ini biasa disebut dengan rapat penilaian. Nah, pertemuan ini biasanya akan melakukan flashback atau melihat apa yang telah terjadi di masa sebelumnya, tentang apa yang telah dilakukan karyawan dan bagaimana hal tersebut dilakukan. Rapat penilaian yang efektif juga berfokus pada masa kini dan masa depan. Maka inti pada tahapan ini adalah komunikasi. Para evaluator menginformasikan hasil dari penilaian. Jadi jangan sampai para karyawan hanya dinilai, tapi mereka tidak tahu tentang apa hasilnya. Dan komponen yang terakhir adalah pembaruan kinerja dan kontrak ulang. Jadi pada tahapan ini kita menggunakan informasi yang dikumpulkan selama periode peninjauan untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Misalnya beberapa tanggung jawab serta kebutuhan-kebutuhan kompetensi penting yang perlu untuk dimasukkan. Maka pada tahap inilah prosesnya untuk melakukan pembaruan kinerja tersebut. Nah, sebaliknya mungkin ada beberapa kerja yang akan dihapus ataupun digantikan serta ditata kembali. Nah, setelah sampai pada tahapan akhir, maka proses akan kembali lagi ke tahapan pertama dan begitu seterusnya. Karena performance management ini sifatnya adalah ongoing atau berkelanjutan. Nah, itu dia tahapan-tahapan dari manajemen kinerja. Episode selanjutnya saya akan membahas lebih rinci tentang komponen kelima, yaitu tinjauan kinerja atau feedback hasil penilaian. Tahapan ini penting sekali, namun banyak perusahaan pada praktiknya nge-skip bagian ini dan menganggap ini tidak terlalu perlu. Nah, sekian episode kali ini tentang proses manajemen kinerja. Pada tahap tinjauan kinerja atau performance review melibatkan pertemuan antara karyawan dan atasan langsung untuk meninjau penilaian mereka. Rapat ini biasa disebut dengan rapat penilaian atau diskusi hasil penilaian. Rapat penilaian penting karena menyediakan pengaturan formal di mana karyawan menerima umpan balik atau feedback atas kinerjanya. Nah, kemudian pada proses manajemen kinerja, proses pertemuan penilaian ini sering dianggap sebagai titik rentan dari keseluruhan proses. Hal ini karena banyak atasan yang tidak nyaman memberikan umpan balik kinerja, terutama ketika kinerja karyawannya kurang ataupun buruk. Tingkat ketidaknyamanan ataupun kecemasan ataupun indikasi untuk menghindari pemberian umpan balik ini mungkin juga terkait dengan budaya kita yang orang Indonesia bisa dibilang gak enakan
atau aduh kalau misalnya aku dibenci gimana ya gitu ya. Nah, jadi ada teknik ataupun cara yang perlu dipelajari untuk menyampaikan hasil kinerja. Mungkin HRD juga dapat melakukan pelatihan untuk para manajer tentang cara bagaimana melakukan feedback ataupun diskusi penilaian kinerja, atau bisa kita sebut dengan cara performance review training. Apa saja sih yang perlu disampaikan pada rapat penilaian atau performance review? Pertama, identifikasi apa yang telah dilakukan karyawan. Kinerja baik disampaikan dengan menyebutkan perilaku positif yang telah dilakukan, dan kinerja buruk disampaikan dengan menyebutkan perilaku negatif tertentu yang telah dilakukan. Kedua, mintalah umpan balik dari karyawan Anda tentang perilaku yang telah disampaikan. Dengarkan responnya dan penjelasannya. Ketiga, umpan balik positif adalah yang terbaik, tetapi seorang karyawan harus disadarkan tentang apa yang akan terjadi jika kinerja buruk terus berlanjut. Maka diskusikan implikasi dari perubahan yang harus dilakukan, serta beri tanggapan untuk mempertahankan serta meningkatkan perilaku pada karyawan yang memiliki kinerja baik. Keempat, jelaskan kepada karyawan bagaimana keterampilan atau pengetahuan yang telah mereka gunakan dalam pencapaian sebelumnya dapat membantunya mengatasi berbagai masalah kinerja saat ini, serta memberikan kontribusi tertentu untuk organisasi pada masa lalu dan akan datang. Lalu Anda bisa menjelaskan detail kontribusinya seperti apa. Menyetujui rencana tindakan. Dorong karyawan Anda untuk berinvestasi dalam meningkatkan kinerjanya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya ide apa yang Anda miliki dan kemudian saran apa yang bisa diberikan untuk organisasi. Dan yang terakhir yaitu mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti dan menyepakati perilaku, tindakan, dan sikap yang akan dievaluasi. Jadi pada intinya dalam melakukan tinjauan kinerja ada positif dan negatif. Tinjauan positif dilakukan dengan memberikan hal baik apa yang telah dilakukan sebelumnya, dan tinjauan negatif adalah hal apa yang perlu diperbaiki. Nah, tentunya dalam peninjauan tidak lupa kita mengapresiasi atas kinerja yang sudah diberikan kepada organisasi.